Tadi beberapa waktu lalu Bapak Rahmat sendiri bilang kalau misalnya belum ditemukan kecurangan yang sistematis dan masif dan gitu ya Pak ya. Namun saat ini lagi banyak banget Pak info soal dugaan adanya tudingan pengalihan suara Pak dari salah satu partai gitu. Partai dia tidak lolos Senayan karena suaranya diambil alih oleh salah satu diduga dialihkan ke partai yang pendukung lainnya Pak. Terima kasih. Ya, nah hubungannya Mbak pelanggaran terselubung sistematis dan masif sampai saat ini kan harus ada kriteria di Badan Pengawas Pemilu. Oleh sebab itu apakah memenuhi kriteria itu sampai sekarang belum ada. Tapi jika ada laporan tentu kita akan periksa. Pasti kita akan periksa, kita akan tindak lanjuti. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Kemudian kedua, terhadap itu, nah nanti pasti masuk kecurangan penyelenggara pemilu ada dan pelanggaran terstruktur itu ya, penjelasan di undang-undang kalau tidak salah itu salah satunya. Apakah masuk TSM ya? Kalau hanya di satu kecamatan itu agak sulit juga untuk menyatakan itu sebagai TSM. Harus ingat bahwa ada kriteria masifnya ya. Bukan hanya terstrukturnya, ada sistematis dan masif. Nah kemudian untuk itulah maka rekomendasi Bawaslu terhadap Sirekap adalah memperbaiki konversi image ke angka, namun tetap menjalankan upload C hasil. Kenapa C hasil penting? Untuk menjaga proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Tadi Mbak tanya, ada kemudian dugaan-dugaan demikian. Ada juga sudah misalnya di Kertosono kalau tidak salah, ini sedang diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu. Ada di Wonosobo juga ada. Nah, proses-proses itu kita sedang lakukan penanganan pelanggarannya. Jadi kita harapkan dengan upload C hasil itu maka masyarakat dan juga peserta pemilu dan juga pengawas itu mempunyai bahan untuk melakukan pengawasan dan keberatan terhadap rekapitulasi tingkat kecamatan. Jadi itu maksudnya yang rekomendasi ada Bawaslu, sehingga masyarakat punya C hasil. Sekarang semua masyarakat bisa lihat upload C hasil dari teman-teman KPU. Ini yang kita perlu apresiasi teman-teman KPU, karena C hasilnya itu diupload dalam sistem informasi rekapitulasi. Memang ada permasalahan dalam konversi image ke dalam angka, tapi C hasilnya itu tentu masyarakat langsung bisa protes kan? Oh, kok ini beda antara C hasilnya dengan hasilnya, dengan rekapitulasinya. Nah nanti itu bisa digunakan Mbak. Jadi ada orang yang mau transfer suara, bukan transfer pemain bola ya, ini transfer suara itu tidak terjadi ya. Jadi transfer suara semua tidak terjadi, dan juga masyarakat atau peserta pemilu punya bahan untuk melakukan keberatan. Oh nggak bisa, suara TPS ini 50 tiba-tiba dikurangi jadi 20. Jadi itulah maksud dari rekomendasi Bawaslu kepada KPU untuk tetap melakukan upload C hasil. Karena C hasil itulah yang menjadi, sekarang nggak usah lagi buka kotak suara misalnya. Kalau dulu kan harus misalnya, kalau dulu jika terjadi perbedaan C sertifikat antara KPU, Bawaslu dan peserta pemilu, dulu dari tahun 2019, maka jika perbedaannya muncul maka dilihat C planonya atau disebut C hasil ini, dibuka kotak suara, disaksikan oleh semua. Jika C planonya juga bermasalah, maka dibuka kotak surat suara untuk dihitung kembali. Nah itu prosesnya sebenarnya untuk di DA, di tingkat kecamatan ada namanya form rekap DA kalau tidak salah. Sekarang form rekap DA ya, masih dulu DAA ya, DA. Nah nanti ada di tingkat kabupaten kota, sekarang sudah ada di tingkat kabupaten kota nih, di Sinjai sekarang sudah proses. DB-nya sudah ada. Nah teman-teman bisa lihat rekap DB atau DA tingkat kecamatan dengan C hasil. Dari situ saja sudah kelihatan nanti ada permasalahan atau tidak. Dan inilah sistem itu untuk mengawasi jalannya rekapitulasi. Nah ini yang kami harapkan bisa dilakukan oleh masyarakat. Begitu ya Mbak ya, sudah jelas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.